Loh, kok kesetiaan Rafael Leao malah jadi ujian berat buat AC Milan di tengah iming-iming Chelsea dan Manchester City? Rafael Leao siap berkomitmen jangka panjang untuk AC Milan, tapi justru situasinya jadi lebih rumit buat klub. Seperti diketahui, duo raksasa Liga Primer Inggris, Chelsea dan Manchester City, terus mengiming-imingi pemain internasional Portugal itu pendapatan fantastis di Inggris asalkan dia mau meninggalkan San Siro. Kontrak Leao bersama Milan akan kadaluarsa pada Juni tahun 2024. Artinya, pemain 23 tahun itu bisa meninggalkan San Siro di musim panas mendatang dengan harga yang terhitung lebih murah. Manajemen Rossoneri tak menghendaki kepergian aset berharga mereka itu. Namun, menurut Gazzetta dello Sport, klub-klub top Inggris seperti Chelsea dan Man City siap melakukan segala cara agar bisa mengamankan tanda tangan sang attacker. Beruntung Milan, yang bersangkutan rupanya memang lebih bahagia berkarir di Italia. Leao diklaim menanti datangnya kontrak baru dari jawara Serie A musim lalu tersebut. Manchester City dan Erling Haaland ibarat rezim militer kuat dan senjata pemusnah massal. Boleh jadi Manchester City adalah klub yang paling beruntung bisa mempunyai bomber tajam asal Norwegia, Erling Haaland. Erling Haaland direkrut Manchester City dari Borussia Dortmund. Haaland diangkut dengan mahar senilai 60 juta euro atau sekitar 917 miliar rupiah. Manchester City menjalin kerjasama dengan Erling Haaland selama 5 tahun hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Saat ini Erling Haaland tengah menjalani musim debutnya bersama Man City. Performa sang pemain pun sangat memuaskan. Erling Haaland sejauh ini sudah tampil dalam 10 laga dengan Man City. Ia pun telah mencatatkan 14 gol dan 1 assist. Catatan Erling Haaland bersama Man City itu menegaskan bahwa dia merupakan salah satu striker yang ditakuti lawan. Surat kabar Inggris The Guardian bahkan memuji performa Erling Haaland di Man City besutan Pep Guardiola. The Guardian membuat sebuah kartun dengan tujuan untuk mempresentasikan Erling Haaland lebih dari sekadar monster, seperti yang digambarkan banyak pihak. Menurut The Guardian, Erling Haaland bak senjata pemusnah massal milik Manchester City. Ia disambut dengan sorak-sorai oleh masyarakat banyak. Penggambaran Erling Haaland itu tampak tidak berlebihan jika mengingat performanya di atas lapangan. Yang teraktual, Erling Haaland menjadi aktor di balik kesuksesan Man City menang 3-0 atas Wolves dalam pekan ke-8 Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023. Saat itu Erling Haaland berhasil menyerangkan 1 gol ke gawang Wolves lewat tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-16. Jack Grealish main lebih bebas di Aston Villa, tapi Man City itu beda. Jack Grealish mulai sering diserang kritik di awal musim ini. Dia dianggap tidak cukup bagus untuk Manchester City, tidak bisa jadi starter, dan tidak benar-benar membantu tim ketika bermain. Grealish didatangkan Man City dari Aston Villa pada awal musim 2021/22 lalu. The Citizens harus memecahkan rekor transfer senilai 100 juta pounds untuk mendapatkan Grealish. Harapannya Grealish bisa jadi senjata baru Pep Guardiola, tapi faktanya tidak demikian. Musim pertama Grealish tidak berjalan lancar, bahkan cukup sering duduk di bangku cadangan. Musim ini, situasi Grealish tidak jauh berbeda. Beberapa pekan sudah berlalu dan dia masih belum menemukan potensi terbaiknya dalam tim Guardiola. Beda jauh, kritik terhadap Grealish sebenarnya sudah sampai telinga Guardiola. Menariknya, Guardiola menegaskan tidak ada masalah dengan permainan Grealish. Terkini, Grealish pun mengakui ada perbedaan besar antara Man City dengan klub lamanya, Aston Villa. Dia harus menyesuaikan dengan instruksi Guardiola. Situasinya jauh berbeda dari yang saya jalani di Villa. Menurut saya, di Villa saya bisa lebih bebas. Di City, ada struktur tim yang lebih solid, ujar Grealish di Sky Sports.
Erling Haaland dipanggil timnas Norwegia, Manchester City kirim fisioterapis. Manchester City, Man City, akan tetap mengawasi kondisi Erling Haaland bersama tim nasional timnas Norwegia. The Citizens mengirim fisioterapis untuk memantau kebugaran mesin golnya itu. Jawara Liga Inggris itu memboyong Haaland dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas kemarin. Man City menebus penyerang berusia 22 tahun itu sebesar 60 juta euro atau sekitar 912 miliar rupiah. Haaland langsung menunjukkan performa apik bersama Man City di musim perdananya. Dia sukses mencetak 14 gol dan 1 assist dari 10 pertandingan di semua kompetisi. Sementara pada jeda internasional, Haaland harus kembali ke Norwegia untuk membela negaranya tampil di ajang UEFA National League. Landslaget julukan timnas Norwegia bakal melakoni 2 pertandingan sisa fase grup menghadapi Slovenia, Sabtu tanggal 24 September tahun 2022, serta Serbia, Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Norwegia punya peluang besar mendapat promosi karena ada di puncak grup B4 dengan 10 poin dari 4 laga. Selama periode itu Haaland menyajikan penampilan apik dengan mencetak 5 gol dan 1 assist. Itu sebabnya Man City tidak ingin Haaland kembali Etihad Stadium dengan kondisi buruk usai membela Norwegia. Mereka berusaha membantu menjaga kebugaran penyerang andalannya. Guardiola, Grealish mungkin terbebani nilai transfernya. Jack Grealish belum menyumbang banyak gol atau assist ke Manchester City sejak dibeli dari Aston Villa. Pep Guardiola menyebut Grealish bisa jadi tertekan. Grealish gabung Manchester City dari Aston Villa pada musim panas tahun 2021 lalu. Ia dibeli mahal-mahal seharga 100 juta pound, yang menjadikannya pemain Britania Raya termahal di dunia. Tapi bersama Man City, Grealish belum benar-benar bersinar. Ia baru membuat 7 gol dan 4 assist di seluruh ajang, dari total 45 penampilan. Musim ini, dia baru mencetak 1 gol dari 6 pertandingan. Gol itu baru hadir pada akhir pekan lalu, kala Manchester City melibas Wolverhampton Wanderers 3-0. Gol itu sedikit meredakan kritik terhadap Grealish, tapi tak bisa disangkal ia akan terus berada dalam tekanan karena modal besar yang dikeluarkan Man City untuknya. Manajer Man City Pep Guardiola mengakui nilai transfer itu kemungkinan memengaruhi gelandang 27 tahun tersebut. Iya, mungkin, kami harus mengakuinya, dia harus menjadi dirinya sendiri, cukup itu saja. Momen-momen bagus, momen-momen buruk, semuanya mengalami kok, katanya dikutip Football 365. Yang penting adalah, saya Jack Grealish, saya bermain seperti saya sendiri. Saya masuk ke lapangan dengan mentalitas bagus dan mencoba melakukan yang terbaik untuk diri saya demi membantu kami semua. Cuma itu yang saya inginkan darinya dan semua pemain lainnya, imbuh mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich ini.